Assalamualaikum bunda-bunda, welcome back to my YouTube channel Mama Vihana. Oke, ini suara saya agak bindeng ya, saya agak pilek bunda-bunda. Nah langsung saja, kali ini adalah sesi merapikan dapur. Ini hanya video tentang saya mencuci piring dari pagi, siang, sore, dan seterusnya akan terlalu begitu bunda-bunda. Itu kan saya masih pakai daster ya, masih pakai daster. Pagi-pagi langsung masuk dapur dan ngurusin cucian piring yang semua ya bunda-bunda. Jadi jangan salah fokus dengan outfit saya, karena pagi-pagi saya langsung video untuk bikin konten. Nah ini langsung merapikan meja makan dan kembali lagi ke dapur, lalu ngurusin manasin makanan yang ada di dapur. Nih menambahi bumbu-bumbu rawon ya bunda-bunda. Langsung saja diaduk-aduk agar rasanya tidak melenceng ke sana dan kemari. Itu adalah rawon. Maklum ya bunda-bunda, habis Idul Adha, jadi alhamdulillah dapat daging dari sana dan sini. Langsung saja dieksekusi jadi rawon kesukaannya bocil dan emaknya. Langsung ini saya lanjut mencuci karena yang lainnya sudah beres. Yang lainnya ini seperti tempat cuci piringnya yang sudah kering sudah saya kembalikan ke habitatnya. Jadi tempat cuci piring yang di sebelah itu sudah kosong. Jadi saya bisa mencuci piring dengan nyaman, aman, dan santai karena untuk tempat yang habis dicuci, piring-piring yang habis dicuci langsung bisa ditaruh di situ bunda-bunda. Nah ini jangan salfok juga ya dengan selain suara saya juga jangan salfok dengan pengucapan, karena saya masih sariawan jadi mungkin pengucapannya agak pelat-pelat dikit ya bunda-bunda. Nah ini adalah pagi hari, bisa dilihat barusan bocil saya sudah memakai seragam. Dan ini saya juga teriak-teriak mengecek apakah bocil-bocil sudah pada sholat atau belum, sudah pada pakai baju apa belum, sudah siap belum bukunya, minumnya, dan semuanya. Nah ini itu jilbab panjangnya agak mengganggu ya bunda-bunda, tapi mau bagaimana lagi karena daster saya pendek, jadi saya harus terbiasa dengan jilbab yang panjang itu. Ya agak basah-basah sedikit, tapi ya alhamdulillah mau bagaimana lagi. Kalau sudah dikosongkan itu mencuci jadi tenang, aman, dan damai. Langsung satset gitu loh bunda-bunda. Satset piring-piring, mangkok-mangkok, sendok-sendok dimasukkan ke tempat penirisan air. Nanti kalau airnya sudah tiris dan piring, sendok, mangkok, dan lain-lain sudah kering dari air-air, bisa ditaruh di tempat piring yang utama. Nah ini langsung sendok-sendok yang kecil-kecil saya eksekusi terakhir ya bunda-bunda, karena mereka nyempil nggak kelihatan, jadinya saya eksekusi terakhir. Nah ini adalah plastik klip bunda-bunda yang kemarin saya cerita. Plastik klip yang masih bisa dipakai saya cuci bunda-bunda, saya cuci untuk dipakai lagi. Ini kan tadinya tempat daging ya, saya cuci dalamnya, saya pakai lagi untuk tempat daging karena di kulkas ada daging masih utuh yang belum saya potong-potong. Nah ini kembali lagi, kenapa cuciannya bisa ada lagi, karena ini adalah
sekitar jam 9:10 setelah saya mengantar bocil. Nah itu kan cucian yang dari tadi pagi sudah kering. Nah saya pindahkan ke tempat piring utama. Lalu cuciannya sudah menumpuk lagi bunda-bunda, dan saya sudah berganti baju karena saya habis mengantar bocil ke sekolah. Begitu ceritanya bunda-bunda. Sekian dan terima gaji. Nah ini sendok-sendok saya taruh di tempatnya dulu ya bunda-bunda. Cingkling, sudah. Sekarang waktunya mencuci dengan aman, nyaman, damai, sentosa karena tempat penirisan airnya sudah kosong lagi, dan saya mencuci lagi selalu dan selalu. Dan ini tempat airnya sudah coklat, sudah berkerak-kerak, agak digosok-gosok sedikit, tapi ya tidak bersih-bersih banget ya bunda-bunda. Yang penting inilah ya, lumutnya tidak semakin menebal. Jadi saya hanya membersihkan ala kadarnya karena saya malas untuk mengkincolongkan bagian bawah itu bunda-bunda. Nah cucian gelasnya banyak banget bunda-bunda. Kenapa? Karena bocil-bocil suka ngambil gelas, habis dipakai nanti beberapa jam kemudian ngambil lagi. Habis itu mereka lupa dengan gelas mereka lalu ngambil lagi. Jadi cucian gelasnya menumpuk dan banyak. Gitu ceritanya bunda-bunda. Jadi jangan heran kalau baru beberapa jam cucian saya sudah banyak dan menumpuk. Ya karena kelakuan bocil-bocil yang makan, yang ngambil gelas terus tidak dipakai lagi. Jadinya saya selalu teriak-teriak, ini gelasnya yang masih dipakai yang mana? Kenapa selalu ambil lagi? Tapi walaupun saya sudah teriak dan marah-marah tiap hari, tetap saja mereka tetap ngambil gelas yang baru bunda-bunda. Jadinya ya mau bagaimana lagi, mau disimpan nanti mereka bingung, Umi kok gelasnya habis, ya gelasnya kemarin mana, ya nggak tahu yang mana. Daripada saya pusing, saya cuci saja bunda-bunda. Nah ini cuciannya tinggal sedikit. Nah setelah ini saya bersih-bersih apalagi, mungkin kompor ya bunda-bunda. Nah ini adalah bekas kunir. Saya tuh suka bikin jamu untuk anak-anak bunda-bunda, terutama kunir, karena kunir itu adalah bosnya rimpang. Menurut saya ya bunda-bunda. Jadi kunir itu sangat bermanfaat. Jadi saya kalau makan pedes-pedes terus sampai perut sakit, itu saya langsung bikin kunir, campur jeruk nipis atau jeruk lemon sedikit, terus dikasih madu. Itu enak banget bunda-bunda, dan perut itu langsung nyes gitu loh, langsung nggak sakit lagi, terus dibuat makan sambal lagi, nggak kapok lagi. Ya begitulah bunda-bunda, itu resep saya dapat dari Dr. Zaidul Akbar bunda-bunda. Ada yang tahukah? Ada yang sama? Iya, karena saya penyuka herbal bunda-bunda. Cuma herbal itu memang cara kerjanya agak lama, tidak seperti obat yang instan. Tapi juga kalau misalnya saya butuh yang instan, saya minum obat lah bunda-bunda. Seperti misalnya pilek lah, saya tidak tahan, langsung saja saya minum obat. Ya begitulah bunda-bunda. Tidak semuanya saya bertahan dengan obat herbal ya, tergantung kebutuhan. Nah sekarang langsung saja saya membersihkan kompor. Ini saya membersihkannya nggak pakai cairan apapun ya bunda-bunda, hanya pakai sunlight atau bekas cuci piring tadi. Itu kan tadi sunlight cuci piring masih ada tuh, yang ada di tempat cuci piring itu loh. Nah ini kan sabut cuci piring bunda-bunda, langsung saja saya pakai untuk membersihkan kompor gitu. Jadi saya tidak pakai cairan yang aneh-aneh karena saya malas bunda-bunda. Jangan ditiru ya bunda-bunda. Bagi yang mau bersih kinclong gitu ya, pakai saja cairan apa yang bunda-bunda inginkan. Ini karena saya cepat aja bunda-bunda. Ini posisinya saya masih sariawan, masih nggak enak badan.
Lalu bocil-bocil juga masih pada sakit. Jadinya ya sudah, apa adanya, yang penting terlihat bersih dan tidak berantakan dan tidak kotor. Nah, eksekusi terakhir adalah mencuci. Ini tempat pengukusan ya bunda-bunda. Nah, sekian dulu video dari saya kali ini bunda-bunda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa selalu subscribe, like, comment, dan share ya bunda-bunda. Terima kasih. Karena subscribe itu gratis. Yang bayar itu adalah paketan bunda-bunda. Nah, ini langsung saja saya bersihkan dan saya bersihkan juga tempat itu itu bagian dari kompor. Itu apa ya namanya bunda-bunda? Ada yang tahu nanti share ya di kolom ini komentar ya bunda-bunda. Yaitu pokoknya cagaknya buat kompor. Itu saya sikat terus pakai cairan hijau atau sabun cuci piring. Jangan ucapkan merek ya bunda-bunda, karena ini bukan endorse. Nah, langsung bersih bunda-bunda, karena memang nggak kotor-kotor banget ya, tidak hitam cairannya ya. Ini langsung dibersihkan, langsung dicuci, dipasang. Nah, cuci. Jangan lupa ya bunda subscribe-nya. Nah, ini langsung sudah bersih. Langsung saya bilas sana sini. Dah, jangan lupa subscribe-nya ya bunda-bunda. Mohon maaf barusan ada iklan suara bocil menangis. Nah, ini sudah saya bersihkan. Tampak lebih bersih dan indah daripada tadi. Ya, terima kasih sudah menonton bunda-bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.